Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Indah Mailani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Kuliner de Kedaiku di Karawang. Yang pertama itu ada identitas perusahaan. Nama usaha De Kedaiku, jenis usaha kuliner, kegiatan usaha membuat makanan dan minuman, alamat Jalan Suroto Kunto, Rawagabus Pos, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan di sini ada logonya, bisa dilihat ya. Dan nomor teleponnya itu 087883544255. Dan visi misinya yang pertama itu ada visinya menjadikan kedai yang menawarkan tempat, suasana, dan menu yang bervariatif serta dapat mengembangkan usaha kedai ini sebagai daerah serta bisa membuka lowongan pekerjaan di tengah masyarakat. Dan misinya yang pertama menjaga kualitas produk bagi konsumen, yang kedua memberikan pelayanan kepada konsumen, yang ketiga menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul atau bersantai, dan yang terakhir memotivasi karyawan agar semangat bekerja. Dan di sini ada struktur organisasinya. Struktur organisasi pemilik atau pemimpinnya saya sendiri, Rista Indah Mailani, kokinya Adinda Salsa, pembuat minumannya Herdis Dipta, tukang cuci Yeti Kartika, dan kasir Sabrina Rahayu. Pelayanan itu ada 2, Nur Hayati dan Hendra. Dan selanjutnya ada kajian legal bisnis. Nama perusahaan De Kedaiku, bentuk usaha CV, surat izin usaha atau SIUP nomor 319 002 323.05 208 atau 213, NPWP 24 7778 203.3.687.568. Surat izin lokasi nomor 88975 7574448 7612.002 atau 2208. Dan ada cakupan usaha, ada luas tanah yang pertama 90 hektar, yang kedua ada luas gedung 4 hektar, yang ketiga kapasitas produksi, memiliki 15 menu makanan dan memiliki 15 menu minuman, bisa menghabiskan 150 porsi per hari. Cakupan pasarnya wilayah kabupaten. Dan selanjutnya ada kajian aspek pasar. Yang pertama ada luas pasar. Luas pasar dari usaha kuliner De Kedaiku yaitu seluruh daerah di Indonesia yang menjadi suatu tempat usaha kuliner ataupun tempat nongkrong. Yang kedua, persaingan antar produsen. Usaha kuliner De Kedaiku ini cukup dikenal oleh masyarakat. Maka dari itu, usaha kuliner ini terus bermotivasi dan akan membuka beberapa cabang. Adapun persaingan usaha kuliner di antaranya yaitu yang pertama Simetris Cafe dan yang kedua Kedai Nongnong. Masih di kajian aspek pasar, selanjutnya keterangan usaha. Keterangan usaha ini, ketergantungan usaha dari bisnis usaha kuliner ini adalah yang pertama terhadap produsen. Dalam pengelolaan usaha kuliner ini membutuhkan karyawan yang memiliki kesabaran dan memiliki kreativitas yang sangat tinggi agar usaha kuliner De Kedaiku ini bisa berkembang terus-menerus. Dan yang kedua, terhadap konsumen. Dalam suatu bisnis pasti sangat bergantungan dengan konsumen.
Maka dari itu, Dekedaiku ini akan mengadakan event atau live musik agar orang-orang bisa mampir ke Dekedaiku. Usaha kuliner ini akan terus bermotivasi dan selalu memberikan promo-promo kepada konsumennya. Dan yang ketiga, terhadap sumber daya manusia. Dalam usaha kuliner Dekedaiku ini menggunakan bahan baku seperti kopi dan lainnya. Untuk produk yang ada di kedaiku ini, salah satunya yaitu kopi. Perusahaan mengsegmen konsumen khususnya kalangan remaja dan anak muda yang menyukai kopi. Target pasar usaha kuliner ini adalah memilih tempat usaha yang enak agar para konsumen bisa merasakan kenyamanan yang sudah disediakan. Positioning. Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang membutuhkan kulineran dan tempat nongkrong yang enak. Bukan hanya untuk tempat nongkrong, Dekedaiku ini juga bisa membuat acara seperti acara ulang tahun atau pesta lainnya. Bauran pemasaran 4P berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada place atau tempat. Lokasi Dekedaiku ini di wilayah yang sangat ramai dan padat aktivitas dan dekat dengan pusat kota maupun kampus di mana banyak mahasiswa yang mampir untuk menongkrong atau mengerjakan tugas kuliah. Dan yang kedua itu ada produk. Produk yang Dekedaiku produksi sendiri adalah produk yang menggunakan bahan yang berkualitas dan tanpa pemanis buatan. Produk yang disediakan bermacam-macam agar konsumen bisa memilih produk yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan Dekedaiku ini dilakukan melalui sosial media untuk membantu memperkenalkan tempat dan produk. Di zaman modern ini, sosial media sangat penting, seperti Facebook dan Instagram, untuk menginformasikan mengenai diskon. Yang keempat adalah price atau harga. Harga produk yang ada di kedaiku ini sangat terjangkau, terutama bagi kalangan remaja yang menyukai produk berkualitas dan harga terjangkau. Kajian aspek teknis. Yang pertama itu ada analisis lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha kedaiku ini terletak di Jalan Suroto Kunto, Rawagabus Pos, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Jawa Barat. Bangunan atau gedung. Posisi tempat usaha ini berdekatan dengan sekolah dan pasar. Luas tanah yang dimiliki untuk membangun kedaiku ini yaitu seluas 90 hektar dan luas gedung-gedung 90 hektar. Dan yang ketiga ada peralatan produksi. Peralatan produksinya mesin yang digunakan di kedaiku dalam usaha ini mesin penggiling kopi, kompor gas, blender, lemari es, panggangan dan lainnya. Dan yang keempat adalah peralatan produksi pendukung. Peralatan produksi yang dibutuhkan di kedaiku yaitu satu kendaraan roda 4 untuk belanja kebutuhan kedai dan satu kendaraan roda 2 untuk mengantar pesanan atau delivery order. Dan yang kelima ada bahan baku. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha ini antara lain beras, mie, kentang, roti, sosis, kopi, susu cair, buah-buahan, dan lainnya. Tentunya dalam memilih bahan baku tersebut, kami memiliki standar kualitas tersendiri. Dan yang keenam itu ada penyediaan bahan baku. Dalam penyediaan bahan baku untuk kedaiku ini, kami bekerja sama dengan supplier terpercaya dan terjamin pemilihan kualitas produk yang diberikan sangat baik. Lanjut. Yang ketujuh, proses produksi. Dalam proses produksinya, kedaiku ini dapat menampung 5 meja di dalam bangunan dan 5 meja di luar.
atau di outdoor. Bangunan yang masing-masing memiliki 4 kursi. Dalam seharinya kedaiku ini dapat menampung sekitar 40 sampai 50 konsumen. Pekerjaan dalam produksi akan ditangani oleh dua orang pelayan, 1 orang koki, 1 pembuat minuman, dan 1 kasir. Yang ke-8 itu ada kebutuhan tenaga kerja. Dalam menjalankan usaha ini, kedaiku memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang mempunyai pengalaman seperti mengatur keuangan, MSDM dan pemasaran, memiliki bakat dalam menyeduh kopi atau memasak makanan yang enak untuk dipekerjakan di usaha kami. Tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan di kedaiku minimal lulusan SMA. Selain berbakat, kami juga mencari tenaga kerja yang jujur dan mempunyai tanggung jawab tersendiri. Dan di sini ada layout kedai kami. Yang pertama itu ada yang A, area customer, yang B, area dapur, itu yang C-nya area kantor, yang yang D area outdoor, dan yang E itu toilet, yang F musola. Dan selanjutnya aspek finansial. Kebutuhan dana investasi. Yang pertama itu ada modal tetap. Modal tetapnya yang pertama ada nama barangnya tanah, jumlah 1, harga barang 700 juta, jumlah 700 juta. Yang kedua itu ada bangunan 1, 50 juta, yang jumlahnya 50 juta. Yang ketiga kendaraan mobil 1, seharga 150 juta, jumlahnya 150 juta. Dan yang keempat kendaraan motor 1, 18 juta, yang jumlahnya 18 juta. Yang kelima mesin penggiling kopi 1, harga barang 7.500.000, jumlahnya 7.500.000. Dan yang keenam peralatan makanan 1, harga barangnya 1 juta dan jumlahnya 1 juta. Yang ketujuh peralatan minuman 1, harga barangnya 1 juta dan jumlahnya 1 juta. Dan yang ke-8 ada peralatan masak 10, harga barang 3 juta dan jumlahnya 3 juta. Yang ke-9 ada kulkas 2, harga barangnya 2.500.000, jumlahnya 5 juta. Ada AC 3, harga barangnya 3 juta, jumlahnya 9 juta. Yang 11 tempat sampah 4, harga barangnya 50.000, jumlahnya 200.000. Yang ke-12 mesin kasir 1, 6 juta dan jumlahnya 6 juta. Freezer 1, harga barangnya 4 juta dan jumlahnya 4 juta. Meja 10, harga barangnya 500.000, jumlah 5 juta. Kursi 40, harga barang 300 dan jumlahnya 12 juta. Dan total semuanya 971.700.000. Dan selanjutnya ada modal kerja. Modal kerjanya peralatan 15 juta, bahan baku penolong 18 juta, perlengkapan 10 juta, BOP 5 juta, BTK 500 juta. Dan totalnya semuanya 548 juta. Total kebutuhan dana investasi, modal tetap tambah modal kerja
971.700.000 ditambah 54.800.000 hasilnya, dan itu hasilnya. Dan yang kedua itu ada rencana pembelanjaan dan sumber dana. Biaya awal berdirinya Kedaiku ini adalah sebesar 900 juta melalui kredit bank dengan bunga 10% per tahun. Modal besar 900 juta merupakan modal sendiri. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan aspek finansialnya. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya kesimpulan keseluruhan. Dari identitas perusahaan, kesimpulannya usaha Kedaiku ini merupakan salah satu bisnis usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini terletak di Kabupaten Karawang. Kedaiku ini mempunyai jam operasional mulai dari 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan selanjutnya aspek legalitas. Usaha kuliner Kedaiku ini berbentuk usaha CP. Usaha kuliner ini sudah memiliki surat izin usaha dan surat izin lokasi sehingga usaha ini bukan usaha yang ilegal. Aspek pasar usaha kuliner ini memakai luas pasar, persaingan antar produsen, ketergantungan usaha, segmenting, targeting, positioning, bauran pemasaran, 4P dan menu Kedaiku. Selanjutnya aspek teknis. Usaha kuliner ini memiliki cakupan yang di dalamnya terdapat analisis lokasi, bangunan atau gedung, peralatan produksi pendukung, bahan utama, penyediaan bahan baku, proses produksi, kebutuhan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu ada aspek finansial. Aspek finansial Kedaiku ini mencakup kebutuhan dana investasi, modal tetap, modal kerja, rencana pembelanjaan dan sumber dana, rencana kebutuhan dana, aktivitas tetap, proyeksi keuangan, arus kas, dan laba rugi. Dan selanjutnya ada testimoninya yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.